Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan kelas Maya di portal Rumah Belajar. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara masuk dulu untuk masuk di portal Rumah Belajar, karena sebenarnya portal Rumah Belajar ini ada dua ya, ada dua halaman. Jadi biasanya teman-teman masuk di halaman yang lama. Kalau di sini kita ada slash kemudian ada dashboard, dashboard. Nah, itu akan masuk nanti ke bentar. Dashboard. Tulisannya mana ya? Nah, ini adalah tampilan rumah belajar atau portal rumah belajar yang lama. Jadi teman-teman, saya tidak sarankan masuk di sini. Untuk mengakses rumah belajar sendiri melalui browser, teman-teman tinggal menuliskan belajar.kemdikbud.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kemudian bisa kita scroll ke bawah untuk melihat fitur-fitur yang ada di dalamnya. Di sini ada 4 fitur utama. Ada kelas digital, ada sumber belajar, kemudian bank soal, dan laboratorium Maya. Nah, yang kita akan bahas adalah kelas digital. Untuk masuk di kelas digital, kita bisa mengklik coba sekarang. Nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Inilah halaman kelas Maya portal rumah belajar yang sekarang. Nah, kalau teman-teman ingin mengaksesnya langsung, bisa juga menulis belajar.kemdikbud.go.id garis miring atau slash kelas Maya. Langsung kelas Maya. Kelas Maya, kemudian enter. Nanti kita juga akan diarahkan langsung ke halaman utama. Kemudian kemarin di video sebelumnya, Bapak Ibu yang belum sempat menonton bisa lihat di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendaftar sebagai penyelenggara, dan teman-teman sudah banyak yang mendaftar dan hasil sekolahnya sudah di approve atau diterima sebagai penyelenggara. Nah, di sini saya akan lanjutkan bagaimana seorang guru atau seorang siswa yang ingin mendaftarkan dirinya di dalam kelas Maya. Jadi otomatis setelah mendaftar sebagai penyelenggara, sekarang gurunya bisa mendaftar dengan cara klik daftar sebagai guru. Nanti kita akan diarahkan ke halaman formulir pendaftaran. Tunggu sampai muncul halaman formulir pendaftaran. Nah, di sini ada muncul halaman formulir pendaftaran sebagai guru. Yang pertama kita harus mengisi user ID. Nah, yang perlu saya tekankan di sini bahwa user ID itu adalah nanti akun atau user yang akan kita pada saat ingin login di kelas Maya ini. Nanti kalau kita klik login, nataan user ID atau email. Nah, user ID inilah nanti yang akan kita klik atau yang kita ketik untuk masuk di akun kita. Jadi, sang Bapak Ibu buat itu, Bapak Ibu ingat terus atau kalau perlu buat catatannya. Kemudian nama Bapak Ibu, nama lengkap, deskripsinya misalnya mengajar di sekolah mana, sembarang. Ini terserah Bapak Ibu mau tulis deskripsi Bapak Ibu bagaimana. Kemudian password dan konfirmasi password, tentunya Bapak Ibu harus membuatkan password untuk akun Bapak Ibu. Kemudian nomor identitas, Bapak Ibu yang punya NUPTK bisa menggunakan NUPTK-nya, yang tidak punya NUPTK silakan menggunakan nomor KTP. Kemudian alamat lengkapnya, alamat email, dan kontak Bapak Ibu. Nah, yang penting juga di sini adalah nama sekolah. Nama sekolah Bapak Ibu itu tidak akan muncul ketika sekolahnya belum diterima sebagai penyelenggara. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik di sini, nanti akan muncul nama sekolah yang, bentar ya, kita tunggu sampai muncul nama sekolah. Nah, sini akan muncul. Bapak Ibu bisa menulis nama sekolah yang Bapak Ibu daftarkan. Misalnya saya kemarin mendaftarkan SD. PTD SDN 71. Nah, ini
ini sekolah saya, berarti sudah terdaftar sebagai penyelenggara. Nah, kalau Bapak Ibu mengetik sekolah Bapak Ibu belum muncul, berarti sekolah Bapak Ibu belum terdaftar sebagai penyelenggara. Ada dua kemungkinan, Bapak Ibu memang belum mendaftarkannya, dan yang kedua belum di-approve oleh admin rumah belajar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kemarin sudah saya jelaskan juga, kalau sudah mendaftarkan sekolahnya sebagai penyelenggara dan belum di-approve, silahkan hubungi saya, nanti saya akan mengirimkan ke admin langsung supaya cepat diterima. Kemudian berikutnya, setelah memilih sekolah, Bapak Ibu memilih daerah tingkat 2. Jadi Bapak Ibu memilih daerah tingkat 2, nanti di sini setelah memilih daerah tingkat 2, khusus kita yang ada di Sulawesi Selatan, silahkan memilih kabupaten tempat atau kabupaten atau kota tempat Bapak Ibu mengajar. Kemudian masukkan kata sandi, masukkan kata yang ada di atas. Silahkan diisi kode ini di sini. Kemudian klik daftar. Bagaimana caranya melihat Bapak Ibu sudah terdaftar atau belum? Silakan Bapak Ibu login menggunakan akun sekolah. Saya coba menggunakan akun sekolah saya. Nah, jika kita login sebagai penyelenggara, nanti akan terlihat guru yang sudah mendaftar. Di sini misalnya kita lihat ada kelola user. Kita klik kelola user, kemudian kita pilih guru. Nah, kalau nama Bapak Ibu guru sudah muncul di sini, artinya Bapak Ibu guru sudah terdaftar. Oke, itu cara mendaftar sebagai guru. Kemudian saya akan lanjut bagaimana cara mendaftar sebagai siswa. Bagaimana Bapak Ibu mengarahkan siswa Bapak Ibu untuk mendaftar di kelas maya. Kita kembali klik daftar, kemudian pilih daftar sebagai siswa. Apa yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai siswa? Yang pertama, user ID sama seperti tadi waktu Bapak Ibu mendaftar, kemudian nama, password, konfirmasi password, kemudian ISN siswa, kemudian alamat, email. Ini saya rasa semuanya umumnya aja ya, semuanya umum, Bapak Ibu bisa paham apa yang diminta di sini. Kemudian sama memilih lagi sekolah penyelenggara. Silakan Bapak Ibu arahkan siswanya untuk memilih sekolah yang Bapak Ibu daftarkan. Sama juga pilih daerah tingkat 2, kemudian nanti Bapak Ibu arahkan siswanya. Sama sebenarnya, secara daftar sebagai siswa dan mendaftar sebagai guru sama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah kelas. Bagaimana cara mengolah kelas di kelas maya. Yang pertama saya akan login sebagai guru. Jadi saya akan tulis akun saya. Saya akan login sebagai guru. Nah, pada saat Bapak Ibu login sebagai guru pertama kali, di sini akan kosong. Karena saya sudah membuat beberapa kelas, jadi di sini sudah ada terisi. Yang pertama kita lakukan adalah menambah kelas. Nah, kita akan membuat kelas. Kita klik tambah kelas. Nah, di sini akan muncul formulir untuk menambah kelas. Yang pertama kita tulis. Nah, untuk kelas ini, satu kelas itu biasanya misalnya kita guru mata pelajaran, jadi misalnya satu kelas, misalnya kelas kelas 7 IPA 1 dan seterusnya. Kalau saya guru SD, dan wali kelas, saya biasa membuat misalnya judul kelasnya itu kelas 6 misalnya, tema berapa, kelas 6 tema misalnya semester 2 kita ambil tema 6. Kemudian deskripsi singkat, silakan Bapak Ibu tulis deskripsinya sembarang. Misalnya pada kelas ini kita akan membahas materi tema 6 misalnya, sembarang, terserah Bapak Ibu bagaimana mau menulis deskripsinya. Deskripsi, oh ya maaf, di sini yang panjangnya, kemudian cukup di sini misalnya tema 6. Nah, nanti di sini Bapak Ibu uraikan apa yang mau Bapak Ibu sampaikan tentang kelas ini. Kemudian pilih kategori. Nah, di sini ada banyak kategori, sesuaikan dengan kelas Bapak Ibu. Di sini karena saya tematik, jadi misalnya saya cari tematik. Nih ada tematik.
Kalau tematik terpadu, bentar, biasanya ada tematik di bagian atas. Di sini ada banyak ya Bapak Ibu, ada banyak. Sesuaikan saja dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh atau kelas yang Bapak Ibu buat. Saya di sini harus, ini ada tema sebenarnya. Tema. Ini lumayan banyak sih sebenarnya pilihannya, makanya agak susah mencari yang sesuai dengan kelas yang kita buat. Tematik mana ya, tematik. Ini aja, saya ambil tema 1 saja supaya lebih cepat. Kemudian kita pilih kelasnya, saya kelas 6 tadi. Nah, kemudian tanggal mulai. Ini misalnya tema 6. Tema 6 itu kita laksanakan selama misalnya 1 minggu. Jadi tema 6 kita laksanakan selama 1 minggu. Makanya kita mulai misalnya sekarang tanggal 11. Kita mulai tanggal 11 Mei, berakhir sampai tanggal misalnya 16. Nah, ini 1 minggu kan untuk tema 6. Kemudian buat kata kunci. Kata kunci untuk kelas ini. Nah, nanti siswa yang tidak tahu kata kunci untuk kelas ini berarti dia tidak bisa masuk di kelas ini. Jadi sebenarnya semua siswa di seluruh Indonesia itu bisa menemukan kelas yang kita buat, tapi mereka tidak bisa masuk tanpa mengetahui kata kunci yang kita buat. Misalnya saya buat kata kunci yang gampang saja 71. Nah, ini mau berdasarkan waktu atau tidak, silahkan. Kita ambil defaultnya saja ya. Nah, ini semuanya sudah untuk deskripsi kelas kita sudah selesai. Kita tinggal klik simpan. Tunggu sampai selesai diproses. Oke, nah ini kelasnya. Sekarang Bapak Ibu tinggal memilih memasukkan foto kelasnya, sembarang nanti fotonya seperti apa. Kita lanjutkan dengan menulis tujuan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu misalnya tulis, saya tidak usah tulis ya supaya tidak ambil waktu. Sasaran siswa misalnya terserah Bapak Ibu. Kemudian mata pelajaran tadi tema 1, harusnya tema 6 ya. Tematik ada sebenarnya di sini pilihan tematik untuk Bapak Ibu guru SD, nanti tinggal cari, ada tematik di situ. Cuma kebetulan di sini saya supaya tidak terlalu lama mencarinya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan guru di dalam kelas ini. Misalnya Bapak Ibu ingin ada temannya mengajar, Bapak Ibu bisa menambahkan guru di sini. Ya, guru yang terdaftar akan ditambahkan. Kemudian tanggalnya tadi ini tidak bisa diedit di sini, kata kunci. Nah, sekarang penilaian. Di sini ada beberapa penilaian. Nanti di sini harus 100. Jadi sebenarnya tidak semua ini bisa tidak semua ini harus Bapak Ibu ambil nilainya, terserah Bapak Ibu. Nanti misalnya adakan forum diskusi. Nah, Bapak Ibu buat forum diskusi, apakah mau menilai di situ? Misalnya di forum diskusi Bapak Ibu mau berikan 20% dari forum diskusi. Kemudian nilai kelas maya ini secara keseluruhan, bagaimana keaktifan siswa dalam dalam kegiatan di kelas maya ini. Kemudian nilai tugas modul, nanti ada tugas modul. Biasanya sih ini opsional ya Bapak Ibu, terserah. Nanti saya coba isi semua dulu. Misalnya di kelas maya kita kasih 10%. Kemudian di tugas modul ini nanti ada tugas modul juga, kita berikan misalnya nilai 30%. Ini sudah 60, berarti tinggal 40%. Kemudian nilai tugas akhir. Nah, harusnya sih nilai tugas akhir itu banyak juga ya. Jadi misalnya saya kasih 40, ini saya kurangi. Tugas modul misalnya 10%. Maaf, ini forum juga 10%. Tugas modul sekarang 70, masih ada 30. Kemudian kuis bisa kita kasih 20% atau 10% lah. Kemudian nilai ujian akhir 20%. Bisa seperti itu, bisa terisi semua. Atau Bapak Ibu juga cuma bisa misalnya ingin mengambil atau menilai ininya, misalnya tugas akhir saja,
atau nilai ujian akhir saja misalnya 40%. Kemudian nilai tugas modul, nilai tugas modul mau 60%. Ini sudah cukup. Jadi akan ada nanti 100%. Udah muncul ya. Ini ada jadi kesalahan nih. Kemudian nanti Bapak Ibu nilai minimal kelulusannya atau KKM-nya, misalnya Bapak Ibu mau berikan KKM sebanyak 70. Ini tadi saya beri ya, tugas modul 60%, kemudian tugas akhir nilai ujian akhir 40%. Kemudian kita simpan. Kita simpan. Nah, ini sudah selesai, simpan. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan modul soal ujian dan penilaian. Ini ada 4 yang harus kita isi di dalam kelas ini. Jadi yang pertama menambahkan modul. Yang pertama kita akan menambahkan modul. Di dalam modul itu ada kegiatan belajar pertama, nanti ada kegiatan belajar kedua, ada kegiatan belajar ketiga, dan seterusnya. Yang pertama kita akan tambahkan di dalam modul itu, di dalam satu modul, ada tugas, ada kuis. Nah, yang pertama kita modul. Untuk modul itu kita bisa berikan materi dalam bentuk PDF atau dalam bentuk, saya klik ya, tambahkan modul, judul modul misalnya pembelajaran 1. Pembelajaran 1. Durasinya berapa jam ini mau dilaksanakan? Misalnya kan 1 hari berarti 24 jam. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung mengetik materinya, bisa juga mengupload file. Tapi sebelumnya ini tidak muncul dulu upload file sebelum kita simpan. Kita simpan dulu untuk menunggu supaya ada pilihan upload file. Setelah kita simpan, baru kemudian kita edit kembali. Nah, di sini sudah muncul pilihan upload file. Itu bisa kita langsung upload file di sini. Kita pilih file yang ada yang sudah dibuat Bapak Ibu. Misalnya saya upload file di sini, tugas kelas maya. Nih, misalnya ada bacaan tentang IPS sejarah ASEAN. Nah, kita tunggu sampai selesai di-upload. Nah, selesai kan? Simpan. Simpan. Nah, di pembelajaran 1 ini di modulnya sudah ada materi. Atau bisa juga kita berikan di sini. Silahkan keterangan, silahkan misalnya silahkan mendownload materi dan pelajari. Oke, terserah Bapak Ibu di sini deskripsinya bagaimana, kemudian kita simpan kembali. Nah, setelah selesai membuat modul, kita bisa memberikan tugas. Nah, kita berikan tugas, misalnya tugas pertama atau tugas modul pertama ya, atau tugas modul pertama. Tugas nama modulnya tadi kan pembelajaran 1, berarti tugas pembelajaran 1. Nah, durasinya berapa lama adik-adik atau siswa kita, tulis 24 jam. Tugas kumpul. Ini kan kita mulai hari Rabu ya, hari Senin ya, tugas belajar pertama misalnya kegiatan pembelajaran pertama kita laksanakan di hari Senin tanggal 11, berarti bisa kita berikan waktu untuk mengumpul tugas tanggal 13 Mei. Silakan Bapak Ibu tulis tugasnya apa misalnya. Nah, bisa juga di tugas ini kita upload file, tapi dengan catatan kita simpan dulu. Setelah kita simpan, baru kita edit lagi. Tugas pembelajaran 1, baru kita pilih upload file. Upload file Bapak Ibu sudah misalnya menyiapkan tugas. Nah, ini kita klik, kita open. Oke, sudah selesai. Silakan Bapak Ibu misalnya tulis download tugas berikut. Kerjakan di mana, dan seterusnya, terserah Bapak Ibu nanti bagaimana deskripsinya. Kemudian kita simpan. Selesai. Jadi sudah ada modulnya, pembelajarannya, sudah ada tugasnya. Sekarang kita akan menambahkan kuis. Terakhir kita tambahkan kuis. Nama kuisnya apa?
Misalnya ya kuis ya, pembelajaran kuis pembelajaran 1. Nah, durasinya ini sama seperti CBT online ya. Jadi nanti adik-adik siswa-siswa kita tulis di sini 10 menit, pas dia buka ya kan jalan waktunya 10 menit. Nah, jadi teman-teman yang ikut pembatik ingin membuat soal, kemarin ada beberapa yang ingin membuat soal, ingin menguploadnya di bank soal. Silakan mengupload di bank soal, tapi untuk yang digunakan secara cepat, Bapak Ibu mau memanfaatkan membuat video pembelajaran, saya sarankan buat saja di kelas maya karena ini kalau Bapak Ibu sudah buat langsung bisa digunakan. Kalau di bank soal kita tunggu lagi bagaimana verifikasi dari admin ya. Jadi tidak langsung bisa diterbitkan soal yang kita buat. Bentar ya Bapak Ibu. Minum dulu. Oh ya Bapak Ibu, di opening ini yang Bapak Ibu nanti bisa ada saya tulis di deskripsi, di kolom deskripsi silakan di download bagi yang membutuhkan video opening. Sekarang kita lanjutkan. Kita klik aktif karena kalau tidak aktif berarti siswa nanti tidak bisa mengerjakan. Silakan ditulis petunjuknya. Di sini petunjuk kuisnya. Misalnya kerjakan atau di jawaban yang paling benar. Mungkin saya sampai di sini dulu nanti Bapak Ibu ya. Nanti saya jelaskan kembali karena ini ada urusan juga nanti kita lanjutkan besok malam mungkin ya. Saya sampai di ini dulu. Nanti untuk sesi tanya jawabnya silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Nanti besok malam saya lanjutkan pembahasannya. Pilih jawaban yang paling benar. Ini di sini Bapak Ibu tinggal menuliskan dulu petunjuk cara penggunaan kuisnya. Kemudian kita klik simpan. Disimpan dulu. Sama seperti tadi ya, baru kita klik kembali edit. Kita edit kembali, baru kita buat soal. Sini ada pilihan kelola soal. Yang pertama, tambah soal. Silakan buat Bapak Ibu pertanyaannya. Misalnya saya tulis ini saja ya, yang gampang-gampang saja. Misalnya siapa nama presiden pertama Indonesia. Opsi jawabannya misalnya Soeharto, sudah benar nggak tuh? Kemudian tambah opsi lagi, misalnya Habibie. Tulisannya Habibie gimana ya? Habibie. Nah, kemudian tambah opsi lagi. Terserah Bapak Ibu mau berapa jumlah opsinya. Misalnya Soekarno. Kita tambah satu lagi misalnya Jokowi. Oke. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih jawaban yang benar. Misalnya jawabannya kan Soekarno. Mau berapa poinnya ini? Di nomor 1. Kalau misalnya pilihan kan 1 ya. Tapi terserah Bapak Ibu sih, semuanya terserah semuanya. Jadi kita pilih opsi jawabannya yang benar itu kita berikan poin 1. Kemudian kita simpan. Nah, simpan. Tunggu sampai selesai diproses. Oke, selesai. Ini soal nomor 1 sudah selesai. Tinggal untuk melanjutkan silahkan mengklik tambah soal. Nah, untuk sementara mungkin yang sempat saya sampaikan pada malam ini itu saja dulu. Jadi kita sudah membuat kelas, kemudian membuat satu kegiatan pembelajaran, menambahkan modul. Nah, di dalam modul itu ada tugas, ada materi, ada tugas, dan ada kuis. Nah, mungkin seperti itu saja dulu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini karena memang hari ini ada beberapa rencana atau agenda. Jadi mohon maaf cuma bisa menemani Bapak Ibu sampai setengah 10 ya, kurang lebih 30 menit.
Mungkin besok malam kita bisa jadwalkan kembali. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan nanti klik atau ditulis di kolom komentar. Besok malam saya akan bahas pertanyaan Bapak Ibu. Untuk materi ini kan belum selesai semua ya Bapak Ibu, masih ada nanti membuat bank soal. Ini di sini ada membuat bank soal, soal ujian untuk siswa dan bagaimana menilainya. Kemudian nanti ada juga ini, kalau kita klik lihat kelas, nanti akan tampil kelasnya seperti ini. Nah, ini akan tampil kelasnya. Ini juga nanti yang akan dilihat oleh siswa. Nanti kita akan juga buat forum diskusi seperti itu. Jadi untuk sementara itu sudah saya jelaskan malam ini. Silakan Bapak Ibu coba dulu. Yang sudah berhasil membuat akun, silakan Bapak Ibu mencoba dulu modul. Nah, modul ini isinya materi, kemudian tugas dan kuis. Silakan dicoba dulu untuk mengisi seperti itu. Besok kita lanjutkan materi. Oke, untuk sementara atau untuk hari ini saya